Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Adi Nusun Nabila, dan dua teman saya lainnya, yaitu Rizky Dewi Safitri dan Mega Hemamalini. Kami akan mempresentasikan tentang analisis matrik Apple. Pokok pembahasan yang akan kami bahas, yang pertama ada profil perusahaan, yang kedua kompetitif profil matrik atau yang sering disebut dengan CPM, yang ketiga ada hasil analisis. Yang pertama, profil perusahaan. Apple merupakan perusahaan terbesar di dunia berdasarkan kapitalisasi pasar sekitar 650 dolar miliar. Sekitar 200 dolar miliar lebih banyak dari Exxon yang merupakan perusahaan terbesar kedua di dunia. Apple merancang, memproduksi, dan memasarkan smartphone paling populer di dunia, yaitu iPhone. Padahal Apple hanya memiliki sekitar 15% pangsa pasar global di smartphone. Apple juga memproduksi iPad, iPod, iCloud, komputer Mac, dan perangkat aksesoris lainnya. Berkantor pusat di Cupertino, California, Apple memiliki iTunes, aplikasi, dan toko populer di mana pelanggan dapat mengunduh musik. Apple saat ini mengoperasikan 450 toko Apple dan mempekerjakan 98.000 karyawan. Produk terbaru dari Apple yaitu iPhone 6 dan iPhone 6 Plus yang menawarkan layar yang lebih besar untuk bersaing lebih baik dari Samsung. Penjualan awal iPhone 6 dan iPhone 6 Plus memecahkan rekor dengan margin lebih tinggi. iPhone 6 Plus melakukan yang terbaik dari semuanya. Pada kuartal ketiga, laju pertumbuhan dari tahun ke tahun Apple dipercepat dari paruh pertama fiskal 2015 dengan pendapatan naik 33% dan laba per saham naik 45%. Penjualan internasional menyumbang 64% dari kuartal bagian pendapatan. Pertumbuhan tersebut didorong dari rekor penjualan iPhone dan Mac pada kuartal ketiga dan peluncuran Apple Watch yang sukses. Pendapatan iPhone triwulan perusahaan naik 59% dari tahun lalu. Visi atau misi dari perusahaan. Kami berusaha keras untuk memberikan pengalaman terbaik pada pengguna produk Apple dengan inovasi dari desain produk dan perangkat lunak. Apple merancang Mac, laptop terbaik di dunia bersama dengan OS X, eLife, eWork, dan perangkat lunak profesional. Apple memimpin revolusi musik digital dengan iPod dan toko online iTunes. Apple telah menemukan kembali ponsel dengan revolusi dari iPhone dan App Store dan mendefinisikan masa depan media seluler dan perangkat komputasi dengan iPad. Perkenalkan, saya Rizky Dewi, NIM 094 akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Selanjutnya, kita menuju ke strategi. Strategi utama Apple adalah selalu menghasilkan produk yang elegan dan mudah digunakan, walaupun dengan harga premium. Produk Apple umumnya lebih ramah pengguna dibandingkan Windows, Android, dan sistem operasi lain. Apple juga memiliki budaya tidak mengumpulkan setiap detail tentang penggunanya. Dengan kata lain, Apple ini sangat menghargai privasi penggunanya. Misalnya, Apple tidak membaca atau menyimpan e-message atau FaceTime. Pesaing utama Apple ada dua. Yang pertama ada Samsung dan Lenovo. Nah, untuk Samsung, persaingannya terdapat pada produk populer. Untuk Samsung, produknya seperti Samsung Galaxy Note Smartphone, Galaxy Tablet, TV, jam tangan, dan laptop. Sedangkan Lenovo bersaing dengan Apple, terutama pada produk laptopnya. Karena perusahaan Lenovo ini telah memposisikan dirinya dalam pasar demografi yang lebih rendah untuk smartphone. Pada gambar yang tertera, merupakan produk-produk yang menjadi persaingan di antara ketiganya. Ada Samsung, Lenovo, dan Apple.
Competitive Profile Matrix atau matriks profil persaingan, mengidentifikasi pesaing utama perusahaan serta kekuatan dan kelemahan tertentu terkait posisi strategi perusahaan. Bobot dan total skor rata-rata tertimbang pada CPM dan EFE memiliki makna yang sama. Namun, critical success factors dalam CPM mencakup isu internal dan eksternal. Oleh karena itu, peringkatnya mengacu pada kekuatan dan kelemahan. Faktor kesuksesan CPM tidak dikelompokkan ke dalam kesempatan dan ancaman seperti EFE. Ini adalah contoh dari rating dalam CPM. Terdapat nomor 4 hingga 1, yang berarti 4 kekuatan utama, 3 kekuatan kecil, 2 kelemahan kecil, dan 1 kelemahan utama. Selanjutnya adalah hal-hal yang dipertimbangkan dalam menganalisis CPM. Yang pertama ada weight atau bobot. Setiap faktor penentu keberhasilan harus diberikan bobot mulai dari 0,0 atau kepentingan rendah hingga 1,0 atau tingkat kepentingan tinggi. Yang kedua ada rating atau peringkat. Peringkat dalam CPM mengacu pada seberapa baik kinerja perusahaan di setiap area. Mereka berkisar dari 4 hingga 1, di mana 4 berarti kekuatan besar, 3 kekuatan kecil, 2 kelemahan kecil, dan 1 kelemahan utama. Rating ini contohnya seperti yang telah disajikan pada gambar sebelumnya. Yang ketiga ada skor. Skor merupakan hasil dari bobot dikalikan dengan rating. Perusahaan yang menerima skor total tertinggi relatif lebih kuat dari pesaingnya. Nah, sebelum melakukan analisis CPM, kita perlu melakukan langkah-langkah tertentu. Langkah yang pertama adalah identifikasi faktor penentu keberhasilan. Untuk membuatnya lebih mudah, gunakan daftar CSF atau Critical Success Factors dan sertakan sebanyak mungkin faktor. Selain itu, pertanyaan berikut akan membantu mengidentifikasi CSF industri. Seperti, mengapa konsumen lebih memilih perusahaan A daripada perusahaan B atau sebaliknya? Yang kedua, sumber daya, kapabilitas, dan kompetensi apa yang dimiliki perusahaan? Yang ketiga, apa keunggulan kompetitif berkelanjutan yang dimiliki perusahaan dalam industri? Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Terima kasih. Halo, ketemu lagi dengan saya, Mega Hemamalini Fornia Gangga. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Langkah kedua, tetapkan bobot dan peringkat. Dalam menetapkan bobot, kita harus mengetahui apakah faktor-faktor yang telah kita tentukan atau kita list sebelumnya memiliki pengaruh yang besar dalam pencapaian faktor penunjang capaian keberhasilan suatu perusahaan. Jika memiliki faktor yang kuat, maka kita akan memberikan nilai yang besar terhadap faktor tersebut. Namun, jika faktor tersebut dianggap tidak terlalu penting atau tidak terlalu kuat dalam faktor penunjang keberhasilan suatu perusahaan, maka kita dapat memberikan nilai yang kecil terhadap faktor tersebut. Oke, sekarang ke tetapkan peringkat. Dalam menetapkan peringkat, kita harus dapat menganalisis atau mendeskripsikan apakah perusahaan tersebut memiliki kekuatan yang besar dalam wilayah tersebut. Jika faktor yang mempengaruhi perusahaan tersebut merupakan faktor yang kuat dan perusahaan tersebut dapat menguasai dalam wilayah tersebut, maka faktor yang dianalisis tersebut kita memberikan nilai yang besar yaitu 4. Untuk nilai 3, kita memberikan kepada perusahaan yang memiliki kekuatan yang kuat, namun memiliki perbedaan yang pesaingnya yang terbesar. Untuk peringkat yang kedua, diberikan kepada perusahaan yang memiliki kelemahan dalam wilayah tersebut, namun masih dapat bersaing dengan perusahaan sejenis. Untuk peringkat 1, diberikan kepada perusahaan yang memiliki kelemahan di dalam faktor tersebut dan dalam wilayah tersebut dengan perusahaan sejenisnya. Oke, kemudian kita ke langkah ketiga, bandingkan skor dan lakukan tindakan. Dalam membandingkan skor, kita menemukan hasilnya dengan cara mengalihkan bobot dengan peringkat. Dari bobot, kita kalikan ke peringkat menemukan hasil skor.
Dari hasil skor tersebut, kita dapat menjumlahkan dari masing-masing faktor yang sudah kita list sebelumnya. Faktor yang kita list itu bisa berjumlah hingga 15 faktor yang kita analisis atau kita akan deskripsikan, dan kita akan mengetahui nilai perusahaan mana yang lebih besar dari perusahaan lainnya. Oke, kita menuju ke manfaat CPM. Manfaat CPM itu digunakan untuk membandingkan antar perusahaan. Dengan adanya hasil nilai CPM tersebut, kita dapat mengetahui perusahaan mana yang lebih kuat dengan perusahaan sejenis. Kemudian untuk menampilkan informasi pada matrik yang memudahkan informasi secara visual kita. Dengan menemukan hasil CPM tersebut, kita dapat melihat secara langsung perusahaan mana yang ternyata memiliki spesifikasi lebih kuat atau memiliki perbandingan yang lebih dari perusahaan tersebut, dan mengetahui perusahaan mana yang ternyata lebih lemah kekuatannya dari perusahaan-perusahaan sejenis. Kemudian dari hasil matriks tersebut, kita dapat mengambil keputusan perusahaan. Jadi perusahaan tersebut dapat mengetahui apa yang harus mereka kejar, apa yang harus mereka lakukan, atau strategi apa yang harus mereka tetapkan untuk dapat bersaing secara sehat terhadap sesama perusahaan dan dapat memenangkan dalam bisnis tersebut. Kemudian kita beralih ke contoh matriks profil kompetitif dari Apple Incorporation. Pesaing dari Apple, utamanya yaitu Samsung dan Lenovo, ini bersaing secara ketat dalam sesama industri, yaitu elektronik. Coba kita lihat, yang diujikan di sini ada 14 faktor. Ada harga bersaing, variasi, area pemasaran, pendapatan, cabang toko, jasa pelayanan, kualitas produk, penjualan tablet, citra merek, penghasilan bersih, lalu ada rasio EPS, kapitalisasi pasar, revenue atau employee. Untuk which-nya atau bobotnya, kita memberikan nilai sesuai kekuatan faktor yang telah saya jelaskan tadi sebelumnya. Itu kita bisa melihat untuk harga bersaing karena merupakan faktor yang kuat, maka diberikan nilai 0,08, dan selanjutnya, kemudian untuk ratingnya kita bisa melihat untuk ratingnya setiap perusahaan bisa memiliki nilai yang sama jika benar perusahaan tersebut memiliki kekuatan yang sama dalam wilayah yang sama juga. Misalnya untuk nomor 2 ini variasi, untuk Apple dan Samsung memiliki nilai 4, sama-sama memiliki nilai 4. Karena mereka, Apple dan Samsung, memiliki variasi produk yang sama banyaknya. Jadi kita memberikan nilai peringkat 4 sama. Berbeda dengan Lenovo yang variasi produknya tidak sebanyak dengan Apple dan Samsung, maka kita berikan nilai 3. Kita lihat, kemudian kita berikan ranking, skor. Skor diperoleh dari hasil perkalian bobot dan ranking yang telah saya jelaskan sebelumnya, menghasilkan skor yang sudah ada. Untuk bobotnya, dari total bobot yang ada harus berjumlah 1. Entah itu list faktornya ada 11, 12, 13, 14, sampai 15. Total weeks-nya harus 1. Oke, untuk rating tidak perlu dijumlah. Untuk skor kita jumlah. Dari hasil jumlah skor tersebut, kita dapat mengetahui perusahaan mana yang ternyata memiliki skor tertinggi. Kita dapat melihat bahwa Samsung memiliki skor 3,4, lebih tinggi dari pesaing lainnya, yaitu Apple 3,36 dan Lenovo yang berada di bawah rata-rata industri, yaitu rata-rata industrinya 2,5, sedangkan Lenovo menghasilkan angka skor 2,01. Oke, selesai. Kesimpulan yang dapat diambil dari CPM tersebut adalah berdasarkan informasi tersebut, ternyata Samsung menjuarai dari persaingan kompetitif antar industri, itu mendapatkan skor 3,4, sedangkan Apple berada di posisi kedua yaitu dengan skor 3,36, dan Lenovo berada pada posisi terakhir dan di bawah rata-rata industri yaitu 2,01. Dari analisis CPM tersebut, kita dapat mengetahui juga bahwa ternyata Apple memiliki keunggulan di kekuatan relatif penjualan tablet, citra merek, penghasilan bersih, dan kapitalisasi pasar. Sedangkan
Penjuaranya yaitu Samsung ternyata memiliki unggul dalam pendapatan dan rasio IPS. Sedangkan Lenovo yang memiliki kekuatan terlemah dalam persaingan industri tersebut juga memiliki kekuatan yang relatif pada harga bersaing. Karena benar Lenovo memberikan harga saingan yang lebih murah dari sesama industrinya, sehingga dia lebih kuat dalam harga bersaing. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep healthy and happy.